Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika kita mengenai pola bilangan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai barisan dan deret matematika. Kalau kemarin kita sudah melihat ya berbagai macam pola bilangan yang umum, sekarang kita akan belajar mengenai pola bilangan yang khusus. Miss Nisa nanti akan membagi dua ya. Yang pertama aritmatika, hari ini kita bahas, minggu depan kita akan membahas yang geometrik. Oke, sebenarnya apa itu barisan aritmatika? Jadi pola bilangan aritmatika itu adalah pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Jadi kalau aritmatika itu diingat-ingat dengan kata selisih ya. Nih, ada kata-kata selisih yang nilainya selalu sama. Jadi selisihnya itu selalu sama. Kita cek ya. Ini ada suatu bilangan dari angka 3, 6 dan 9. Jadi suku yang pertama itu 3, suku keduanya 6, suku ketiganya 9. Apakah ini memiliki selisih yang sama? Kita cek. Dari suku pertama ke suku kedua, jadi dari 3 ke 6, ini ada selisih berapa? Ternyata dari 3 ke 6 itu nanti plus 3, ya enggak? Dari 3 ke 6 itu loh berubah menjadi 6 ketika kita menambahkan angka 3 di 3. Kemudian dari 6 ke 9 juga sama, ternyata plus 3. Gitu ya. Nah, inilah yang namanya barisan arit matematika karena selalu sama, ini plus 3 dan plus 3. Kemudian yang kedua, dari 10 ke 8. Jadi suku pertamanya 10, suku keduanya 8, suku ketiganya 6. 10 ke 8 ini ternyata selisihnya adalah 2, ya enggak? Dari suku pertama ke suku kedua, 10 kok bisa jadi 8? Oh, berarti kita kurang 2. 8 bisa jadi 6, juga kita kurang 2. Nah, inilah yang namanya barisan arit matematika, di mana polanya itu yung kalau enggak plus, ya plus suatu bilangan, yo min suatu bilangan. Itu namanya arit matematika. Aritmatika. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah yang ada dalam barisan aritmatika. Yang pertama itu kita sebut dengan suku pertama atau dilambangkan dengan huruf A. Jadi suku pertama atau U1 itu dilambangkan dengan huruf A. Kemudian yang kedua ada yang namanya selisih atau nilai beda. Jadi selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya itu disebut dengan beda atau kita lambangkan dengan huruf B. Ya, kalau suku ke N, ini yang sudah kita bahas yang minggu lalu ya, itu adalah urutan bilangan ke N. Kita sebut dengan UN. Nah, kita simak dulu, kita fokus ke pola bilangan yang 3, 6, dan 9. Manakah yang disebut dengan suku pertama atau U1? Suku pertama atau U1 atau A itu adalah di angka 3. Ini loh. Ini tuh yang namanya dengan A, ya. Kemudian yang kedua disebut dengan selisih atau nilai beda. Nilai bedanya itu berapa? Kalau ada yang ditanya nilai bedanya berapa, yo tinggal kita kurangi saja ya, antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Bentar, saya ganti dulu dengan warna yang lain. Nah, suatu suku ini ya dengan suku sebelumnya untuk mencari nilai beda. Jadi kalau mau mencari nilai beda atau B, ya berarti 6 kita kurang dengan 3. Hasilnya adalah 3. Jadi nilai bedanya adalah 3 gitu. Kemudian kalau suku ke N, ya suku ke N, suku ke 3 berarti U3. U3-nya berarti adalah 9. Kita lihat aja urutannya ya. Yang nomor 3 bilangan keberapa gitu. Contoh yang kedua ini kita fokus lagi ke
pola bilangan 10, 8, dan 6. Suku pertama atau A, berarti nilainya adalah 10 ya. Pokoknya yang angka pertamanya itu yang mana? Yaitu nilai A. A berarti 10. Kemudian nilai beda. Beda itu tadi adalah perhitungan dari suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Misalkan ini suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya berapa? 8 ya kan? Berarti nilai bedanya adalah 6. Kita kurangi dengan 8. 6 dikurangi 8 berarti negatif 2 gitu. Kemudian suku ke N. Suku keduanya berapa? Berarti kan U2. U2 kita lihat. Yang kedua bilangan apa sih? Oh, ternyata 8. Berarti O2-nya adalah 8. Seperti itu ya. Lanjut, masih mudah. Nah, kemudian selanjutnya kita bagaimana cara menentukan suku ke N. Misalkan kita punya suatu bilangan ya. Kita punya suatu barisan bilangan yang sangat panjang atau pendek. Kemudian yang ditanya adalah suku ke 1000 atau suku ke 100 bilangan tersebut berapa. Nah, kita bisa mencari dengan cara manual, dengan cara yang tadi ya. Misalkan ini kan dari 3 ke 6 ini kan tinggal ditambah 3 tambah 3. Bisa ditambahkan 3 sampai nanti ketemu bilangan ke 1000. Tapi itu kan lama pengerjaannya. Nah, oleh karena itu kita butuh suatu rumus. Nah, rumus inilah yang kita gunakan. Rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B, di mana A tadi adalah suku pertama, B adalah nilai beda, UN-nya adalah suku ke yang ditanyakan. Misalkan ini tadi ada tentukan suku ke 50 dari pola bilangan 3, 6, 9, 12. Maka kita cari saja polanya ya. Kita tentukan nilai A-nya dulu. Nilai A itu kan suku pertama. Suku pertama ini kita lihat ada 3, 6, 9, 12. Berarti suku pertamanya adalah 3. Namanya 3. Kemudian kita cari nilai beda. Beda tadi adalah pengurangan ya, selisih ya. Jadi kita cari suatu suku dikurangi suku sebelumnya. Misalkan ini ya, satu suku 6 dikurangi suku sebelumnya, yakni 3. 6 dikurangi 3 berarti bedanya adalah 3. Nah, sekarang yang ditanya adalah U ke 50. Tinggal ditulis saja U50, berarti rumusnya adalah A, ini ya. A ditambah N min 1 kali nilai bedanya. Tulis saja berarti 3 ditambah N itu kan berarti 50 ya, karena suku ke 50 berarti 50 dikurangi 1 kali nilai bedanya, B-nya adalah 3. Berarti nanti 3 ditambah 49 dikalikan dengan 3. Jadi nanti hasilnya 3 ditambah 147. Berarti hasilnya adalah 150. Seperti itu ya. Gampang kan? Kemudian kita lanjut. Nah, tadi adalah barisan aritmatika, sekarang kita bahas tentang deret aritmatika. Apa itu yang dimaksud dengan deret aritmatika? Deret aritmatika adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika, atau biasa kita tulis dengan lambangkan dengan huruf SN ya. Ini kalau kita fokuskan dengan dua barisan ini, yang disebut dengan barisan itu adalah
angka 3, 6, 9, dan seterusnya. Itu namanya barisan. Kalau yang disebut dengan deret, ya berarti kita jumlahkan dari suku pertama 3 ditambah suku keduanya tambah suku ketiga dan seterusnya. Itu namanya deret atau SN. Kemudian bagaimana kita mencari deret aritmatika? Tentu kita harus menggunakan rumus ya. Kalau masih sedikit nggak apa-apa kalau kita mau mencari manual, tapi kalau nanti yang ditanya adalah deret aritmatika yang ke 1000 bagaimana ya kan? Jadi kita perlu yang namanya rumus. Nah, rumusnya ini itu ada 2. Kita bisa menggunakan SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. Ini jika yang diketahui adalah nilai U dan UN. Jadi jika diketahui nilai suku pertamanya dan suku ke berapanya, itu bisa menggunakan rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kalau yang diketahui hanya nilai suku pertama dan pembedanya saja, maka kita menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Gitu. Nah, misalkan kita lanjut ke contoh ya, biar paham. Carilah jumlah 50 suku pertama dari barisan aritmatika 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, ini tadi bisa manual ya. Kamu cari sampai ke suku 50, kemudian kamu jumlahkan. Tapi kan terlalu lama, maka kita gunakan rumus. Nah, ini karena yang diketahui adalah hanya nilai dari A, ya kan? Dan nilai bedanya saja, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Kita cari nilai A-nya dulu, kita tentukan. A-nya otomatis adalah 3, ya kan? Nilai bedanya otomatis kita cari selisih antara suatu suku dengan suku sebelumnya. 6 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3. Maka kalau yang ditanya adalah S50 atau deret suku 50 yang pertama, maka kita masukkan saja rumusnya. N per 2 berarti 50 per 2 dikali dengan nilai A-nya yakni 3 dikalikan dengan 2 ditambah dengan N kurang 1 yakni 50 kurangi 1 kali nilai bedanya yakni 3. 50 per 2 itu adalah 25, kemudian 3 kali 2 adalah 6, kemudian 50 kurangi 1 adalah 49, ya kan? 49 kalikan 3, kemudian 25 itu nanti kita kalikan dengan 6 ditambah 49 dikali 3 nilainya adalah 147. Kita jumlahkan dulu baru dikalikan dengan 25, berarti 25 dikalikan 6 tambah 147, 25 kali 6 kali tambah 147 berarti 153. Jadi kita cari 25 dikali 153, hasilnya adalah 3.825. Nah, gitu ya. Caranya sangat mudah sekali ya. Kita lanjutkan. Nah, sudah. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang mesti saya sampaikan bisa kalian pahami, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.